Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana TVRI Sumatera Barat Kasadonyo. Dan selamat datang di TVRI, saluran resmi penyiaran Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Woi, jadi Dunsana bisa menyaksikan siaran Piala Dunia hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Nah, dan Dunsana selama ambu kini Oscar hadir menemani Dunsana Kasadonyo di podcast Tampek mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo Dunsana. Dan ambu tentulah selalu mendoakan Dunsana untuk dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dan di kesempatan kini kita menghadirkan seorang bintang tamu. Nyo sedang viral-viral lo kini dengan petatah petitihnya ya, dengan sambutan petatah petitihnya sung gitu kan. Nah, jadi kita mengundang seorang datuk asik datuk. Amin. Datuk mudah-mudahan amin. Seorang datuk muda di kontennya sering menyampaikan petatah petitih Minang dan itu sedang ramai-ramainya, sedang lagi viral sekarang abangku gini. Langsung saja kita perkenalkan ikonya di sana, Bumi Ardi. Selamat siang. Selamat Ardi. siang Bang. Bumi Ardi. Pengen Ardi berarti. Ardi Bang ya. Mungkin panggil Bumi itu kan. Iya. Planet Bumi ya. Tapi kalau Ardi itu diartikan ke bahasa Indonesia bumi artinya itu. Oh, Ardi itu bumi. Iya, Ardi itu bumi. Jadi nama Ardi bumi gitu. Bumi ya. Iya. Bumi kuadrat. Soalnya Ardi itu kan dari bahasa Arab. Nah, kalau dibawa ke Indonesia artinya bumi itu. Baru tahu loh. Oh, jadi Ardi itu bahasa Arab arti dari bumi. Betul, Bang. Oh, oke, bumi kuadrat. Udah bagi Ardi saja. Iya, jadi, Bang. Ardi. Ardi berarti sebagai konten kreator kan yang sedang booming kan. Iya. Di awal-awal tahun kan ada awal-awal kan tentang petata petiti. Tapi kok bisa ingin menyampaikan petata petiti sebagai konten gitu. Kan jarang-jarang tuh biasanya kan yang petata petiti kan biasanya kalau di TVRI ada tuh. Aduh, apa sih namanya tuh kalau di TVRI lupa nama tuh. Ada lah pokoknya Pituah. Namanya Pituah kalau TVRI kan. Nah, biasanya kan yang ala kae tua ini omong segala macam. Wah, ini anak muda ini gitu kan ya. Kok bisa terpikir ke konten itu? Kalau dulunya untuk mengangkat konten petata petiti itu kan awalnya dari iseng Bang ya. Oh, iseng. Iya, kan karena duduk di kafe coba bikin konten makan di kafe pakai petata petiti. Oke. Dari situ. Oke. Terus. Nah, dari situ akhirnya itu banyak yang respon yang bagus. Nah, akhirnya di situ kepikiran kenapa sih nggak diangkat aja petata petiti ini yang awalnya gitu. ini kan cara bertutur masyarakat Minangkabau zaman dulu. Ya betul. Jadi diangkat ke kehidupan sekarang. Dari gitu. situ awalnya itu Bang. Tak bayang ada bu kan Ardi petata petiti di kafe kan ya. Waitersnya mesen kan. Bang mesen apa bang gitu kan. Kopi bang ya. Di Minang tak ada namanya kopi dia. Lah kalua lah. Bang wah pandai tagak ke bang. Coba terus saya. Lama pulang ya. Bagi tip lain lah bang ya. Tapi beneran pure dari iseng berarti. Iya, awalnya itu yang untuk kota petata petisi itu karena iseng itu Bang. Emang pure iseng. Itu apa tuh pertama kali itu? Masih ingat sih? Yang itu konten sebelum makan. Oh, sebelum makan. Jadi kan ada petata petiti sebelum makan. Nah, akhirnya kan di videoan. Nah, itu tuh kayak seorang Iko jarang loh kayak Giko. Katanya banyak komen-komen kayak Giko yang bagus-bagus. Nah, akhirnya semangat lah untuk buat konten-konten petata petiti itu gitu. Gitu. Tapi kok bisa terpikir kan di dalam kehidupan sehari-hari anak muda apalagi kan yang macam kehidupan percintaan lah, kehidupannya berkeluarga, berteman atau ba'ala gitu kan. Tapi mendapatkan ide itu tuh apakah Ardi menulis dalam sebuah skrip atau memang ala di luar kapalu sih gitu, di kontennya gitu. Kalau misalkannya untuk konten itu kan misalkannya kan banyak macam jenis-jenis kontennya gitu kan. Model-model kontennya. Nah, itu terlebih dahulu dia itu akan riset dulu, dia akan cari riset dulu, akan cari dulu apa sih petata petitihnya. Kalau misalkannya aku cinta pada kamu, apa sih petata petitihnya. Nah, itu tuh dicari persamaannya sama alam baru ditulis. Nah, itu. Karena kan orang-orang dulu itu kalau dia bertutur tuh pakai petata petiti persamaannya tuh kiasannya itu sama alam kan kebanyakan. Iya betul. Apalagi awak kan pernah menonton tuh salah satu bukan film tapi video dokumenter kan tentang seorang mertua bunuh kaduang di Minangkabau kan. Jadinya tuh kalau misalkan adanya punya menantu atau apa yang tidak bekerja atau ba'alah gitu kan.
Inya tuh menghubungkannya dengan perlakuan kucing. Ya bisa. Awak pernah cerita begitu kan? Jadi kalau misalkan Inyo nih menyinggung minantunya gitu kan, iko kucing ko makan lalu saya kerja gitu. Awak itu. Iya. Jadi memang di area sekitar ini di rumah sehari-hari Inyo berarti dia ambil kiasan-kiasan tuh Iya, berarti ya. kiasan-kiasan seperti itu. Kayak misalkannya, ya yang tadi itu kucing lalu tuh bisa dijadiannya sebagai bahan sindiran. Iya betul. Oh, oke. Nah, berarti selama membuat konten tuh berarti Adi tulis berarti itu satu, research berarti satu. Research selalu tulis lah gitu. Oh, berarti yang pure di luar kapal itu enggak ada deh. Kalau yang di luar kapal misalkannya kata-kata yang lah familiar lah bagi awak. Nah, contohnya alam takamang jadi guru. Awak tahu itu gitu. sih. Disaran pas disarap atau piti kayak. Terus berarti ada macam-macam yang memang ada di yang ada diingat sama yang di luar kapal masih ada. Iya. Nah, soalnya kalau langsung saya bekonya takutnya salah. Iya, Beko ndak pas kiasannya sama itu beko kan. Iya, nah bedonya beko kan dikoreksi lo beko tak kan ya. Dikoreksi lo beko munculan ini mama kampung Adi kan menonton juga. Tapi Adi barajanya itu apakah itu ada kan kalau di dulu kan di awak sekolah ada barajanya BAM kan. Mata pelajaran BAM. Sudah tuh di perkuliahan mungkin ada juga yang fakultas budaya Minangkabau yo. Apakah ada di sekolah di jurusan BAM atau BA atau memang berajanya dari mana tuh Ardi? Kalau itu kan untuk background pendidikan yang secara itu enggak ada di backgroundnya justru. Enggak ada dong. Tapi kalau misalkan untuk belajar itu ya mungkin pertama itu pernah belajar sama nenek mama di kampung. Oke. Nah sudah itu dikembangkan lagi gitu. Oh berarti dari dikembangkan sama nenek mama berarti ya? Iya, sebetulnya ada lagi baca buku-buku Petata Petitih Minang. Situ tuh bang banyak lo menyimak dari orang-orang yang tua. Dari mana disimak itu? Kalau misalkannya dulu tuh dia tuh menyimaknya tuh mungkin karena dia gaek di kok. Dia ada kadai di muka rumah. Oh, lapau kan. Jadi yang di lapau tuh orang tua tadi itu. Iyalah. Banyak tuh. Jadi itu mau tota kan. Ini mau totanya ada beberapa yang pakai petata petitih tuh. Pakai masih pakai kiasan-kiasan. Nah, akhirnya kok menarik. Tapi itu dulu waktu masa kecil nih. Nah, habis itu barulah belajar petata petitih. Nah, setelah itu barulah dikembangkan dari menyimak-nyimak. Contoh di YouTube. Banyak gitu. tuh. Di YouTube, di TikTok, bahkan di TikTok tuh kini ada beberapa akun tuh yang ini itu memang pure untuk memperdebatkan apa kok tentang Minang kok. Nah, jadi di situ dia banyak belajar loh menanggapi petata petitihnya itu. Berarti secara langsung berarti Ardi kok berarti otodidak sih berarti ya? Iya otodidak. Otodidak sih berarti. Gokil. Di Facebook banyak tuh bang. Di Facebook banyak. Oh iyalah, sama apa Facebook Pro mah. FB Pro banyak di situ. Jadi kalau misalkannya, soalnya adalah beberapa di konten tuh pengen yang nanyo kan dari masih belajarnya. Nah itu dari situ di Facebook ada, di TikTok ada, di YouTube ada. Tergantung awak sih lenyo gitu. Oh iya betul. Karena kan beraja itu kan bisa dimasin artinya. Iya betul. Dan di sana kita bakal menyaksikan bersama kok visual menarik dari salah satu konten Ardi kan. Kita coba bersama visualisasinya untuk Anda. Di Minang nggak ada kata-kata jangan lupa diri. Adanya walau Tuhan sedang di pucuk peruntungan usalah menilai rang kampung jo ameh nani jari. Jantaka buah ketikolai. Nyampang kok Tuhan kayo kami ndak meminta. Nyampang kok Tuhan cadiek kami ndak batanyo. Satinggi-tingginya bangau tabang baliknya ke kubangan juwo. Nyampang kok peruntungan habis dirantau orang. Kampung pulo lah ketampek batenggang. Di Minang nggak ada orang pelit. Adanya imai-imai sabalum abih kana-kana sabalum indah jan harok dengan lai. Sakali aja gadang tapi yang langsung berubah. Tahu ukuran aja jangko, tahu di dahanan kamaimpo. Nyampang kini ko ado kana pulo untuk hari biswa. Mau tanya orang awak, di siko tampeknya. Kan mulai tadi kan mantap tadi nak. Tadi kan awak yo dah tiup dah tujuh bahasa tu. Malah awak dulu di mata pelajaran BAM tu kan masih ada juga patah petiti kan, pantun kan. Awak minta tolong sama tetangga sebelah. Ante tolong ente kompor ti ante. Tentu aduh. Tapi Adri dengan luasnya dengan lancar tadi menyampaikan patah petiti itu berarti di sini. Dan itu pun Adri memang pure belajar surang saya berarti. Yang itu belajar di surang saya dikembangkan tadi itu. Dikembangkan di situ. Oh oke. Tapi Ardi
tak pikir ya kan Ardi kan dari konten itu kan rame kan. Iya, Bang. FYP, alhamdulillah FYP tadi kan. Alhamdulillah. FYP tadi kan. Dan itu ada nggak sih yang ada orang endorse gitu? Endorse ada. Ada beberapa yang endorse. tapi saya endorse mereka, bang, tolong endorsekan produk kami tapi pakai petiti. Pernah nggak itu? Pernah. Ya, yang terakhir itu apa tuh bang? Pupuk. Oh, pupuk. Pupuk ulet. Pupuk. Jadi pupuk salah satu merek pupuk anak. Salah satu merek pupuk. Ya. Nah, itu minta lah nyedem bang. Awak ada produk pupuk iko bang. Nah, minta tolong BN petata petitihnya ya bang. Saya tuh dah di BN. Mantap banget ya. Itu pupuk ulet untuk bawang gitu. Oh, untuk bawang gitu. Oh, dia malah jadi lucu. Itu cara penyampaiannya, Ardi membawakan pupuk itu sebagai suatu benda yang atau pupuk itu. Sama dibawaan ke kiasan Bali ya. Okay. Jadi dicari apa sih fungsi pupuk kok segala macamnya. Dicari pula kiasan-kiasannya sama alam. Gitu. Oh, dihubungkan dengan alam. Dia dihubungkan gitu kan. sama alam, dan kemudian awalnya itu kan awak itu kan bisa belajar sama alam tuh bang. Betul. Nah, jadi dari situlah dan belo awalnya itu dari pelajaran hidup untuk diri surang. Nah, itu baru poinnya beko endingnya baru ke pupuk itu. Kemudian pupuk dan cie kok juga. Tapi dari sejauh kok banyak berarti endorse Ardi berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Ardi sebelum membuat konten Petata Petitiko, apakah memang terpikir atau sebelum Petata Petitiko ada konten lain yang pernah dibuat? Ada sih beberapa konten lainnya sebelum Petata Petitiko, misalnya kayak konten melukis. Melukis atau drama-drama pendek kayak gitu. Oh, sketsa. Sitcom lah ya. Sitcom ya bang. Tapi bukan dari lanjutan sitcom, melukis macam. Karena mungkin kalau ini tuh kalau masing-masing itu ada suri-suri beda-bedanya kan. Nah kalau melukis itu mungkin karena itu tuh agak payah lah gitu. Soalnya di melukis itu di beberapa tempat pun di Kota Padang kan. Nah harus bawa alatnya, alumni situasinya. Nah kalau sitcom kawan enggak doh? Kawan enggak ada doh. Lawan mainnya enggak ada doh. Mainnya enggak ada doh. Dari situ. Kalau Petata Petitiko kan cukup dengan surang bisa gitu kan. Oh gitu. Itu pokoknya tidak lanjutkan. Iya, tidak dilanjutkan. Lebih ke fokusnya Petata Petitih sih. Gitu. Oh, oke. Tapi Ardi sejauh itu Ardi di konten yang kini kok alhamdulillah tetap rame dan pernah sih terpikir gitu kan mangke yang konten-kontenan dulu gitu kan, yang sitcom dulu di Neyan Bali gitu. Kalau itu mungkin belum kepikiran sampai ini lah. Apa tuh? Ya, soalnya kini itu masih banyak beberapa ide-ide yang harus dieksekusi kan. Nah, misalnya kalau jadi mengangkat Petata Petitihnya itu misalnya apa sih sesuatu yang sedang hangat terjadi. Nah, itu beko dibuat Petata Petitihnya dari sudut pandang yang lain gitu. Misalnya adalah kejadian sesuatu. Nah, jadi beko itu yang dibagi ide gitu. Nah, beko di riset dulu Petata Petitihnya. Gitu. Oh, berarti Ardi sebenarnya memang full research tuh berarti. Iya, Bang. Memang dicari tahu sadonya biar enggak salah sabu atau gitu. Iya, betul. Tapi kalau dalam konten Ardi itu kan Petata Petitiko yang mana itu kan rata-rata yang menyampaikan kan ini mama Datuk menyampaikan biasanya kan pernah nggak sih ada sempat dikena teguran atau gitu mungkin karena menyampaikan itu ada beberapa komentar yang ngecek misalnya seharusnya itu tidak semuanya patut dipetata petitihkan. Nah terus katanya gitu petata petitih itu boleh hanya di adat. Mungkin itu salah satu pergeseran nilai tadi itu kan ya. Karena orang zaman dulu itu dia itu mengecek emang pakai petata petitih, pakai kiasan sadonyo. Betul. Nah mungkin di situ pergeseran itu. Nah itu yang salah satu pengennya di ngecekan awak sebenarnya ikut loh cara awak bertutur di Minangkabau dulu gitu. Nah itu yang pengen dibalikan ke orang-orang tuh dengan dikemas dengan model yang sekarang kekinian biar nak bosan orang kan. Iya betul. Oh jadi ibaratnya Adi itu ingin mengangkat culture dulu berarti ya. Culture dulu. Padahal kok harus culture shock pula orang mencari Ardi gitu. Padahal itu kan emang sudah budaya Minangkabau kan itu kan. Yang padahal itulah yang kita punya. Iya betul. Tapi orang tuh enggak tahu kalau misalnya emang kayak gitu ngecek dulu sih. Gitu. Kurang tahu orang tuh maka itulah diangkat sama kehidupan sehari-hari gitu. Tapi Ardi pernah talok enggak sih pernah di tongkrongan gua pakai petata petitih itu bahasa kiasan tuh bawa. Itu requester banyak.
sedang ngumpul-ngumpul kan makan. Bacalah petata peti ini makan. Ayo dulu. sebelum mau makan gua Ya, gitu sebelum kan. makan kan. Jadi kesan-kesan gitu Banyak, banyak. ya. Baca kawan tadi kan, Datuk buka ni, Datuk suruh makan kau Datuk gitu kan. Ya. Terlapar lu paling kau Datuk gitu kan. Berarti acok je berarti di sing-sing boleh Iya, sengan. Ya kadang misalkannya sedang apa kan sedang jalan tuh, ada orang apa kecil itu mudo. Jadi tak petata peti ya. Gitu. Oh, oke. Berarti dan itu menyenangkan ya Ardi ya? Menyenangkan. Menyenangkan berarti ya. Dan selama kau Ardi menjadi menambah hobi ya dia. Iya, menjadi hobi. Apalagi ada sesuatu yang menarik loh begini, Bang. Oh, apa tuh? Ketika misalkannya ada satu petata petiti kata-kata yang baru ditahu, oh kayak gitu ya, itu maksudnya ya. Oh kayak gitu ya maknanya. Apa tuh kata-katanya? Contoh misalnya raso dibawa naik, padeso dibawa turun. Misalnya itu kan awal-awal tidak tahu tuh apa maknanya. Kiranya itu raso itu perasaan dibawa naik, raso dibawa naik, padeso dibawa turun. Jadi sebelum bertutur tuh pikiran apa nak rasuan apa yang pikiran gitu. Nah jadi dari situ tuh mikir, berarti hanya kata-kata tuh dalam kiranya maknanya. Dalam berarti ya. Wih, gokil. Kayak gitu. Jadi kayak sesuatu yang dapat, kayak gitu yo maksudnya gitu. Jadi hobi baru lah. Ya. Iya betul. Jadi hobi baru dapat tutur kosakata baru jadi ya kan. Kosakata betul. Wih, mantap. Jadi kalian enggak tahu cuman Arab bahasa Indonesia aja dong. Tahu dah udah tadi kan. Tapi Ardi dalam kesadaran berarti tidak mungkin dong berpetah seperti itu. Enggak ada memungkinkan bagi Ardi dia. Iya betul. Dan dari itu kan kalau di keluarga, kalau di keluarga Ardi, apakah memakai petata petitisi atau hanya sebatas kiasan saya gitu kalau di keluarga? Kalau di dalam keluarga enggak ada loh. Enggak ada loh, justru ada pakai petata petiti, enggak ada pakai kiasan pun ada. Sama lah kayak keluarga biasa lah gitu. Cuma itu hanya berangkat dari hobi pribadi, kesenangan sama kebudayaan Minangkabau itu. Minangkabau. Dan itu pun Adi pun berjaya yang mau di awak cerita tadi kan dari sebuah acara kan, sebuah acara gitu. Nah kalau mengecek acara, kalau Adi pernah sih di kalau misalkan kan biasanya kan kalau buka acara kan biasanya nenek mama apa semacam. Nah yang ditunjuk Ardi kok untuk buka apa tuh? Buka coba Datuk langsung lah buka makan gitu kan. Tapi Ardi ditunjuk gitu. Kalau itu tuh sampai kini belum ada loh Bang ya. Cuma karena kan kalau di kampung di pribadi itu yang untuk petata petiti itu yang nenek mama yang orang tua dulu. Nah yang muda tuh mungkin di lain kesempatan adanya. Nah apalagi dari dimulai lebih mendalami petata petiti kok tidak di kampung loh Bang. Di Padang gitu. Oh justru di Padang dari kampung. Justru di Padang gitu. Oke. Dan yang awak jelek kan rata-rata kan yang kalau yang punya Ardi itu kan tutur bahasanya kan sama apa ya ibaratnya yang konsep atau tema itu kan yang berhubungan dengan modern kan. Iya, kalau yang di acara-acara itu kan yang formal-formal. Iya, yang formal yang emang ada kan? Aturannya lah gitu kan. Memang ada tahap-tahapnya. Oh, berarti ada perbedaan berarti di sini. Iya, ada perbedaan memang. Kalau yang untuk acara adat tuh itu misalnya kalau makan, ada si janang mantal makanan tuh ada loh petata petitihnya, menyambutnya. Jadi ada strukturnya lah gitu. Oke. Dan Ardi itu masih belum sampai ke situ. Sedang masih belajar. Masih belajar. kan jadi datuk Ardi kamu. Kan jadi datuk kamu. Tapi sempat terfikir pengen jadi datuk Ardi. Mungkin dulu lah waktu ketika sekolah dulu. Tapi gini enggak kamu datuk kan ya. Kayak gini enggak itu. Ada. Enggak. Tanggung jawabnya barek tuh Bang. Barek ya. Barek tanggung jawab. Boleh negari sana. Ya. Pak Jorong ya. Oh ya Pak Jorong ya. Jadi Pak Jorong saya kan. Ya, jadi setiap acara Ardi kan sebelum pidato kan petata petiti gitu kan. Tapi Ardi kan selain hobi apa kok berarti hobi melukis iya juga berarti. Melukis iya. Hobi melukis iya juga dan itu pun memang sudah dari ketek atau apa? Dari TK tuh lah ikut lomba-lomba lukis. Ikut perlombaan melukis. Sampai kini masih melukis berarti? Yang untuk masih melukis tapi yang untuk pribadi lah. Misalkan ada satu keresahan, nah itu baru dilukis. Oke. Berarti hanya untuk konsumsi pribadi ya, tidak pernah dikomersilkan berarti. Kalau tapi sempat dikomersilkan lukisan. Sempat waktu kuliah dulu. Oh kuliah. Waktu kuliah. Berjuta apa juga? Nah, enggak nyampe juta. Pada saat kuliah itu
beratus ribu juga atau Yang paling tinggi itu 8,5. 8,5, 850. Kalau kawan ke dosen kan enggak, waktu itu memang ada kegiatan di luar kan, jadi ada orang yang nyoba di lukisanku katanya. Nah apa tuh nawarkannya 850 lah. Nah jadi ya pada Pak. Harusnya Ardi petang tuh BG saya apa tuh Pak, petang saya dia menawarkan 500 Pak. Gitu kan orang terus. Itu pun awalnya itu enggak ada 850 lah, sempat nego-nego. Iya, baru sampai 800. Nego-negonya barang siapa tahu awal? Yang awalnya ditawarkan dari 1,2, nego 1 sampai 8,5. Ada 1,2. Gitu. Aku kan apa tuh ngecen 8,5 sih langsung kan tadi langsung. Enggak, Bang. Enggak kan. Tapi itu waktu kuliah sih. Waktu kuliah. Tapi gokil ya, waktu kuliah sudah alhamdulillah menghasilkan ya. Alhamdulillah lah kalau untuk dari lukis tuh alhamdulillah lah. Kayak ngelukis sekolah-sekolah, mural-mural. Mural ya. Tapi ini bakat tidak difokuskan melukis itu. Karena kalau misalkan itu kan ya yang tadi konsumsi pribadi satu, yang cek lagi kan kalau misalkan untuk dikomersialkan misalnya ke sekolah tuh dia adalah aktivitas di kantor lainnya, jadi untuk waktu enggak ada Bang gitu. Memang untuk waktu enggak ada. Tambah lo tadi awak bicara itu kan Ardi memang ada karajo di sebuah perusahaan kan. Iya benar. Kan Adi kan bekerja di sebuah perusahaan kan. Ada hubungannya nggak sih dengan konten atau keseharian Ardi itu dengan perusahaan Ardi ini? Kalau hubungannya secara tidak langsung tidak ada sih, tidak ada, karena itu di peta kompetitif kan, sedangkan yang perusahaan kau itu di properti, jadi bertolak belakang lah sebenarnya. Iya. Di properti itu, berarti benar-benar bertolak belakang berarti sadanya. Dan itu sampai kini tapi adalah ilmu-ilmu yang bisa didapat dari situ. Iya, banyak lah ilmu yang didapat di perusahaan tuh yang misalnya untuk konten gimana lebih berkembang lagi ya sama itu. Mantap kan di sebuah konten itu kan beda konten perusahaan itu pakai publicity kan. Oke nih, kita break sejenak, jadi tetap bersama kita bukan sampai mau tanya orang awak di Siko sampai di sana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Kembali lagi Nusana bersama kita di podcast Tampek Maota. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya Nusana. Dan Nusana pun bisa menonton kita di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu ada di YouTube, di Facebook, dan pokoknya di seluruh media sosial. Dan Nusana pun bisa menyampaikan live chat atau meninggalkan komenan-komenan melalui YouTube dan live TikTok kita. Oke. Ardi kan saat ini kan sudah bekerja, sudah 20 konten. Iya Bang. Sudah 20 konten. Pernah nggak sih pekerjaan yang Ardi kini itu digabungkan sama konten Ardi gitu? Ada beberapa. Ada beberapa digabungkan gitu. Salah satu contohnya yang usaha properti itu berarti ya? Iya, properti itu digabung kan. Dan itu sampai kini apa sih, ada nggak sih pembedanya gitu kalau misalkan ada collab itu, atau memang pure dari Ardi Surang saya lebih naik namanya FYP gitu? Kalau misalkannya yang model-model itu misalkannya yang hubungan sama kerajo tadi Bang. Nah itu tuh ada beberapa yang misalkannya di konten itu soft selling gitulah. Iya. Misalkannya ada logo project, nah pakai bajunya logo project, nah kayak gitu Bang. Tapi yang untuk apanya ada loh, yang emang secara hard sellingnya untuk promonya ada loh. Ya itu pun pakai peta PTT semua. Pakai peta PTT ya. Mantap. Patilah nak dilepeh perusahaan Ardi. Tapi dan itu berarti Ardi menjadi anak kesayangan berarti kan tuh asik. Samu sadonya Bang. Samu sadonya. Cuman gaji agak dilebihan tuh Ardi sekete. Tapi Ardi kan itu kan baru lah deh. Baru kan dari awal tahun ke Ardi. Ya awal tahunnya untuk peta PTT. Awal tahun kan gitu. Tapi pernah menyangka nggak sih bisa saya FYP gini gitu, bisa membludak penontonnya sampai K kan, kalau salah puluhan K kalau salah. Pernah ada jutaan sih Bang. Jutaan malah. Jutaan. Kalau itu mungkin ndak nyangku yuk kalau sampai di titik itu ya Bang ya. Karena tadi itu ya beranjak dari kesukaan Surang, dari iseng. Nah akhirnya ternyata itu banyak yang suko, dan itu banyak pula respon-respon yang dari respon baik dari itu perantau, dari orang-orang yang ada apanya lah gitu. Kayak misalkannya dari wali kota atau orang wali kota. Iya, kayak misalkannya dari influencer
influencer gadang. Nah banyak dukungannya, alhamdulillah mah. Alhamdulillah mah, terkenal lah bu. Jadi artis bintang lah. Pak collab oleh Pak ya. Tapi Ardi sejauh kau oke lah, masa yo sejauh membuat konten kau masih nyaman sih, pasti ada tantangan-tantangan mungkin mencari ide kah atau segala macam itu ada sih tantangannya. Kalau tantangan mungkin saat ini kok yang dirasakan tantangannya itu mencari idenya itu. Ide sebenarnya. Idenya supaya itu tuh ada kemasan baru kan terus-terusan, karena kalau misalkannya di media sosial tuh kalau konsep formatnya sama, nah biasanya itu tuh orang tuh akan bosan. Nah, betul. Iya, monoton jadi. Iya, monoton jadinya. Jadi itu untuk mencari ide-ide sesuatu yang fresh tuh, nah itu kendalanya agak payah aja gitu. Itu berarti memang mencari sebuah idenya berarti Ardi pun acok burnout berarti ya. Iya, Bang. Acok burnout enggak ada pusing mikirin lukis aja lah. Lukis aja lah. Pusing saya nih lukis aja. Dan Ardi kan melampiaskan kan melukis. Nah, melukis itu dijadiin konten juga enggak sih? Dulu iya, tapi kini enggak ada. Oh, kini memang pure enggak ada ya? Emang enggak ada konten melukis semua. Dulu sempat. Nah, tapi kini enggak ada. Melukis tuh hanya misalkannya untuk ada satu keresahan yang terasa kan. Nah, disalurkannya melalui lukisan tadi. Lukisan apa, bentuk apa tuh? Abstrak atau ekspresionis biasanya. Oh, ekspresionis. Oke. Jadi ekspresionis spontan. Nah, gitu. Spontan. Oke. Berarti itulah pelampiasan Ardi kalau misalkan lagi ruwet di konten gitu. Tapi Ardi kalau boleh tahu dalam sehari itu atau dalam satu bulan itu berapa kali upload biasanya? Kalau biasanya uploadnya setiap hari itu, Bang. Setiap hari. Uploadnya itu biasanya. Jadi karena banyak kan awal-awal dulu. Nah, itu tuh karena banyak tuh sesuatu yang bisa dikemas. Karena itu masih fresh kan. Iya, betul. Nah, untuk kini kok mungkin agak jarang, seminggu itu kadang 3 kali. Nah, karena mencarinya yang tadi itu yang payah, yang kendala kini kok gitu, Bang. Nah, kalau boleh tahu mungkin ada nggak sih ibaratnya spesifikasi atau yang sesuai standar Ardi gitu. Sebuah konten itu harus mode BA gitu. Kalau menurut Ardi harus BA gitu. Kalau di standar bagi misalkannya di konten itu pokoknya orang harus bisa mengambil sesuatu yang baiknya gitu. Oh, contohnya di Petata Petiti itu kan banyak makna-maknanya bisa dipakai gitu, Bang. Jadi standar bagi dia itu bukan hanya sebagai untuk hiburan, tapi orang adalah bisa diambilnya untuknya, ada pesan lah yang bisa orang tuh dapet gitu. Gitu. Berarti ada pesan-pesan atau hal-hal positif berarti ya. Di konten tuh, Bang. Dan itu pun terserah berhubungan dengan yang berhubungan dengan sedang viral kini atau gitu kan. Tapi setidaknya memang ada satu Petata Petiti yang bisa dipakai bagi orang penonton tuh gitu. Nah, selain Petata Petiti ada nggak sih coba yang metode lain, mode Pitua, mode apa sih? Kalau Pitua ada Pitaruah. Pitaruah. Jadi Pitaruah tuh memang kayak misalkannya Pitaruah kok memang untuk nasihat untuk anak-anak muda, untuk siapapun lah gitu. Nah, itu sempat ada format konten jenisnya itu Pitaruah. Selain Petata Petiti ke aktivitas sehari-hari itu ada pula dibuatnya formatnya yang Pitaruah tadi itu, Bang. Emang berarti beda ya Pitaruah sama Pitua? Kalau Pitaruah itu lebih nasihat lah gitu. Nasihat. Lebih ke nasihat. Kalau Petata Petiti kok berarti cuma kata-kata saja. Bisa kata-kata. Kalau Pitua itu baru nasihat ya berarti. Pitaruah nasihat itu. Berarti agak kurang apa arti kalau di Pitua nah. Kalau Pitua kan mungkin ada bagi nasihat orang Pitua kan. Biasanya kalau bagi nasihat kan biasa orang lebih gaek. Iya, orang lebih gaek. Oke. Nah, sejauh itu ada nak rencana-rencana konten yang kau dibuat gitu selain Petata Petiti atau mungkin kau mau memakai sketsa Bali atau Petata Petiti dikemas dengan hal sketsa atau mungkin bakal mencoba ke YouTube lagi rencananya ke YouTube. Soalnya sebelumnya memang ada channel YouTube sama kawan. Nah, tapi itu coba di Petata Petiti malahan di situ tuh film-film pendek. Berarti ke YouTube berarti rencana di YouTube tapi dengan format Petata Petiti tadi. Mungkin lebih buat sketsa di YouTube atau kayak sitcom gitu. Tapi masih rencana bro ya? Masih rencana, belum sempat eksekusi. Karena saking sibuk ada pekerjaan lain. Pekerjaan lain, apalagi tidak ada tim gitu kan. Berarti tidak pakai tim berarti? Tidak ada surangnya gitu, Bang. Dari lighting, dari cahaya, apanya tadi itu? Sound editing. Sebenarnya Ardi mengajuan. Panik cuma ala sudah konten perusahaan dah babuik pulau, yang konten Ardi sudah babuik pulau gitu. Tapi pernah sih ibaratnya semberawut akhirnya pekerjaan Ardi itu atau Ardi sudah ada manajemen waktu surang gitu? Dia lah ada memang manajemen waktu surang.
Oh, prioritas pertama mana? Perusahaan atau konten Ardi? Kalau yang itu ayo, kan pilih. dulunya tuh karena mungkin di kini pun berkat perusahaan loh. Oh, perusahaan ya. Ini karyawan teladan. Karena teman-teman perusahaan itu dukung, kayak support. Nah, jadi di situ. Oh, berarti apapun urgentnya konten Ardi Surang, konten pribadi, konten Perusahaan nomor harus satu. ada. Ada perusahaan nomor 1. Ya, emang pernah nggak sih sekali gitu Ardi lebih mementingkan konten pribadi gitu daripada konten perusahaan gitu? Pernah? Kalau konten perusahaan itu kan jadi kalau dia itu misalkannya untuk seminggu ke depan tuh ada ide konten sudah ada. Jadi tinggal eksekusi lah gitu tuh Bang. Gitu. Jadi edit misalkannya sehari itu jadi ide konten, itu fokus tag konten tuh edit, gitu tuh Bang. Baru sudah tuh mengerjakan konten pribadi. Iya, baru konten pribadi lah gitu. Oke. Jawabannya bagus ya untuk karyawan teladan. Iya. Adi kan mungkin yang menjadi kendala utama selain ide kan ada ide kendala utama atau mungkin kru mungkin kalau di konten pribadi Ardi gitu. Kendala utamanya ada nggak sih hal mungkin kosakata kah atau apa gitu? Itu tadi Bang, mencari kosakata tuh karena emang sedikit terbatas walaupun ada ya. Tapi emang sedikit terbatas kayak misalnya dia harus mendapatkan sumber-sumbernya dari untuk mendapatkan kosakata baru, petata-petiti baru. Nah, itu yang agak sedikit kesulitan. Sulitnya. Kan berarti di kosakata kan ada yang mengalami kesulitan berarti. Nah, pernah nak bertanya gitu soju orang-orang di kampung mau telepon gitu kan Ardi mana juga kagak Ardi ayah ibu atau sialan ini mama dia di kampung pernah nak bertanya gitu yo kosa katanya kok gitu kan. Kalau mulai itu enggak ada tuh Bang. Belum pernah. Paling kalau lah sementok-mentoknya enggak ada sampai bertanya dia ngembangkan surang lah. Oh, mengembangkan surang sih. Ya misalkan iko kok konsepnya arah apa ya persamaannya. Jadi di sini dikembangkan surang lah gitu. Oh, gitu. Berarti enggak sampai main orang kampung. Enggak sampai orang kampung. Heboh orang kampung. Tolong cek Ardi apa gitu. Sekampung lo orang mencari tuh. Sekampung lo mencari kosakata. Nggak jadi konten Ardi tapi orang di kampung tahu Ardi konten petiti. Tahu. Apa kecek orang kampung apalagi ayah ibu alhamdulillah sih respon keluarga pun mendukung. Yang penting tak nyinggung orang gitu. Iya betul. Itu bicara kan nenek mama bangga mana nenek mama doang. Jadi teladan mana Ardi di nenek mama tuh pengunjungan nama mama mana tuh mau jadi Ardi tuh hanya mau bakso Minang betul itu boleh tua tuh mah dan gini Ardi sejauh membuat konten alhamdulillah masih lancar pencapaian terus masih rame gitu. Yang terakhir itulah Pupuk tadi mungkin Pupuk tadi kan endorse baru gini. Nah, tapi ada nggak sih di satu momen Adi itu pengennya konten Adiko di titik mah gitu, batas sampai mah gitu. Batasnya mungkin kalau kini kok dia itu pengennya suatu saat itu akan membuat buku tadi itu masih sempat kita bahas. Oh iya buku petata petiti itu jadi dia sedang ngumpul-ngumpul petata petiti. Nah, bahkan nih ngumpulnya itu dari segala media, misalkannya dari media sosial atau nanya-nanya ke orang, atau enggak kalau misalkannya ada orang tua mengecek kan, terangnya aku menarik itu ditulis tuh gitu. Oh, berarti ibaratnya di dalam buku tuh isinya petata petiti sadonyo. Bahkan bertujuan untuk membuat sebuah bukunya gitu. Karena itu ada dulu pernah membaca Bang, itu karangannya Idrus Hakim kalau tidak salah ya namanya, itu tahun 1981 kalau tidak salah. Nah jadi di situ tuh ada 1000 petata petiti Minangkabau. Nah di situ ngecean kalau misalkannya di Minang tuh lebih dari itu ada dua versi yang dibaca, ada 500.000, ada yang ngecean 50.000 Minangkabau kok punya petata petiti gitu. Tapi yang bisa dibukukan cuma 1.000 sama fotonya. Oke. Berarti kan masih banyak tuh. Iya masih banyak itu. Masih banyak yang harus. Nah itu yang pengen di satu saat ya. Berarti Ardi pun pengen mengenalkan ke orang-orang, pengen memperkenalkan kembali berarti ya. Iya maksudnya aja sampai lupa lah sesuatu ya hal yang aku punya, bagaimana awak bertutur dulu. Nah gitu. Mantap. Sebenarnya kalau didengar-dengar romantis bunyi itu Bang. Mantap. Iku didengar jo dinas kebudayaan kau kan dipanggil Ardi ke mah. Ardi kapan kita project bareng? Dinas Kebudayaan Sumatera Barat ke Minangkabau, para nenek mama. Ini ada anak muda nih luar biasa. Ya berarti Adi
pengen mengembangkan kembali petata titi itu berarti ya. Pengen mengembangkan kembali ya tutur kata tuh lah basicnya bang ya. Tutur kata karena di petata titi itu bisa belajar bahas sih kehidupan orang-orang lama. Betul. Bahas sih cara orang-orang lama tuh berpakaian. Iya betul. Bahas tata keramanya dulu. Ada situ petata titi itu tuh. Gokil Ardi, gokil. Mulia, romantis banget apanya. Mantap. Ardi kan membuat sebuah buku dan itu baru rencana sih atau memang sudah ada adik kerajaan SKT kalau gitu? tahap kini kok sedang tahap pengumpulan itu bang. Mengumpulan sih baru. Berarti lah ada tahap membuat itu berarti ada berarti ya gitu. Cuma bila jadinya belum tahu lah ini. Aduh, Adi sebenarnya bagus mah tapi menambah beban para siswa seperti ini. Bertambah mata pelajaran aja. Alahnya mau hafal pantun, mau hafal petata titi. Tapi nah, itu bagus kok. Itu bagus untuk biar budaya Minangkabau tuh melekat ke anak-anak apalagi gen alpha sekarang. Aduh, blend semua. Ya Allah. Dan itu pengumpulannya ala Baradibu yang sudah dikumpulkan. Kalau ribu enggak belum ada data. Mungkin palingan sekitar 150-an lah. Lumayan, 100-an. Di situ jadi perkata-perkata atau sesuatu yang menarik lah kosakatanya bagi orang tuh. Itu tuh dicatat tuh. Termasuk lita termasuk juga kata-kata lita itu petata titi sih lita. Kalau itu tuh lebih ke kosakata sih bang. Kosakata sih. Kalau petata titi itu kan sama lah kayak kiasan. Kiasan. Gitu. Oke, bertambah lo vocabulary Minangkabau shit lain. Awak yang tahu yang awak sangka model lita itu kan salah satunya kan lita yang awak tahu kan panik capek. Kalau orang lain kan lita itu kan lapar. Di beberapa daerah. Iya. Kalau di Tampek dia tuh di Batu Sangkar tuh lita tuh lapar tuh bang. Lapar kan ya sangkar kan. Kalau di kami itu lita tuh capek panik itu tidak lapar dong. Kalau lapar tuh lapar Oke. Adi sampai kini sudah ada proyek besar rencana kan buku dan segala macam sudah tuh ada pengen membuat apa baru kan gitu. Nah untuk pekerjaan Ardi kan sudah sampai semuanya kan, apakah pekerjaan di perusahaan kau otomatis tertinggal atau gitu? Apakah memang fokus ke Ardi, ke masa depan Ardi atau karir Ardi seorang atau Kalau mungkin dia tetap akan terus bekerja ya bang ya. Soalnya kan tentunya apalagi di zaman sekarang kok tuh harus ada fondasi yang gue. Waktu harus ada pengalaman pulau di sini. Harus ada pegangan lah gitu. Betul. Jangan sampai dibutakan dengan uang ya Ardin. Iya. Dibutakan dengan uang itu payah sih kan juga kan. Iya betul. Ada lu petang tiwa cek kan. Oke Ardi, kita break sejenak, istirahat sejenak. Jadi Nusana tetap bersama kita di Bukan Sampai Mau tanya orang awak di Siko Tampek Nusana. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Terima kasih Nusana masih bersama kita tentunya di podcast Sampai Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Dan seperti yang Bukican tadi, Nusana pun bisa menonton kita di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat, dan Nusana pun bisa meninggalkan live chat atau komen-komen melalui YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan TikTok TVRI Sumatera Barat. Oke Ardi kini sudah menjadi terkenal. Asik. Baradibu nomor followers dari sebelumnya? Dari awalnya itu 1.000 jadi kini 23.000 kan. Woi 23.000. Mantap, alhamdulillah ya, bertambah 22.000 orang yang follow ya. Dari konten bermula itu dari konten petata titi. Dan sampai kini tadi bertambah. Alhamdulillah tadi bertambah. Wah gokil, mantap Ardi. Dari perantau banyak menonton. Oh perantau justru, perantau. Nah ada nggak sih di satu momen tuh para perantau itu request gitu petata titi Ardi? Ada. Banyak. Ada petang tuh ini tuh untuk acara berale. Hanya itu merantau kan itu pengen petata titi pembukaan. Requestnya bang, tolong BN sih katanya kan atau di BN. Di BN. Di BN untuk abang itu. Untuk abang tuh. Oke. Sangkonya kan Ardi, bang timbul ke acara bang jadi pembuka acara bang gitu kan ya. Yang jadi pembuka acara dulu tuh bang. Dulu pembuka acara. Iya. Ada. Cuma tawaran. Tawaran. Nah, satu itu katanya maaf bu, belum bisa lah gitu kan. Apalagi itu di luar provinsi loh.
Di luar provinsi. Di mana? Di apa tuh bang, di Jambi. Oh. Jadi ibu tuh minta tolong kan, anaknya nih beralek, nih pembukaannya lah, ada MC. Jadi MC kayak MC nikahan gitu loh MC bang. nikahan. Tapi nya pengen petata petiti katanya. Maaf bu, belum bisa lah. Bu, awak yang petafeti tongkrongan ya bu. Ada sampai formal itu rasul kan. Gitu. Tapi pernah sih pengen begitu beraja yang bagian formalnya kalau Adri. Mungkin Rasodi enggak, maksudnya dia enggak terlalu apa bana sama formal tadi apa untuk ngikuti hal-hal yang formal gitu ya. Enggak bisa dia. Enggak bisa di formal gitu deh. Oh, berarti yang ibaratnya kayak keseharian sih, tongkrongan gitu kan, yang lingkungan sih berarti. Iya. Kalau misalnya kayak contoh tadi MC itu kan emang mungkin ada standarnya gitu kan. Mbak acara intonasinya apa segala macamnya. Nah, itu tuh enggak bisa di situ. Beko ada di kan peti kan sampai raminang meralik gandang kan gitu. Kira ada salah lagi gitu kan. Tapi biasanya Ardi alasan Ardi tidak mengambil yang formal itu apakah memang tanggung jawabnya atau memang alun-alun sampai saya ilmunya ke situ tuh Pak? Mungkin sampai ilmunya situ. Memang harus sampai ilmu ke situ tuh. Soalnya yang formal itu yang bahas contohnya yang apa tadi orang beralek tadi itu ya kan ilmunya tuh bahas cara komunikasinya, intonasinya tuh biar suasananya tuh sesuai kan. Nah, itu tuh belum sampai di ilmu di situ. Oh, gitu. Nah, tapi kalau misalkan jadi ibadah kan kalau di Minang kalau salah, itu tuh kan ada dulu tuh, bukan dulu sih, sampai kini mungkin masih ada juga mungkin. Setiap pas menyambut Marapulai tak ada usah. Ya kan ada peta-peti. Itu artinya pernah dilibatkan enggak di tempat itu? Kalau itu alum ada. Alum pernah. Belum ada. Cuma beberapa tawaran ada. Beberapa tawaran justru ada. Dan itu tuh cuma waktunya nggak pas itu bang. Soalnya dia ada kesibukan kerajolo kan. Nah jadi itu waktu itu nggak pas. Oh berarti memang sempat ditawaran. Iya cuma ada beberapa tawaran yang misalnya untuk mantan Marapulai. Nah jadi dia diminta misalnya ya kayak yang ngomong cerita tadi tapi ya aktivitas tadi itu ya. Gitu kan ya. Wih, kalau ada itu tuh apa yang akan Anda lakukan tuh? Oh, ada gitu. Apakah Anda akan bersilat sambil buat apa titik itu gitu kan? Tidak ada tawayang gitu. Ada bayang lah. Tapi Adi kalau misalkan di apa peta titik kok di kota peta titik kok sampai mungkin dikenal sama orang-orang luar, mungkin apa harapan tadi itu mungkin kalau sampai dikenal sampai di seluruh Indonesia? Ya kalau misalkannya mungkin rezekinya di situ dikenal seluruh Indonesia emang. Kalau dia mungkin berharapannya mungkin salah satu yang menjadi keresahan nah itu tuh banyak orang-orang di Minangkabau tuh apapun di konten-konten tuh. Nah itu tuh banyak menggunakan kata-kata yang dapat tweet lah rasanya. Nah jadi salah satu yang dipengenkan tuh dari peta petiti itu agar kalau menurut di media sosial tuh bagai galanggang. Yang galanggang tuh mode suatu tampe itu kan. Nah jadi situ tuh orang tuh mau nonton awak sadonyo. Nah makanya dicibo lah meramian galanggang tuh meramian media sosial tuh sama apa yang awak punya, kebudayaan awak punya gitu. Agar kalau ndak ada petata petiti, kalau ndak ada kebudayaan awak di konten-konten media sosial otomatis tuh lama-lama habis lah. Iya betul. Nah itu betul. Apalagi yang sempat viral Kapatang tuh ada yang namanya konten-konten cari konten-konten cari kan. Nah, itu mau diadi kok, konten cari itu. Jadi kalau bahasa tidak baik tuh ditwist diubah sama Ardi ke bahasa-bahasa yang lebih elegan gitu kan. Itu gokil sih Ardi kalau misalkan kesampaian itu. Jadi orang-orang Minangkabau apalagi yang masih muda-muda yang baru merintis sama Bekia, bahasa kotor itu, bahasa tidak baik itu bakal menjadi mana ya namanya tuh salah gitu kan. Ada Ardi sih kok. Ardi yang meluruskan situ. Soalnya ada loh itu petata contohnya tadi itu petata petiti yang itu abi raso biaso. Jadi artinya itu karena sesuatunya itu raso itu kan kalau kata-kata kotor itu kan raso apa tiba itu bang. Jadi labi raso norma yang elok itu karena di biasuan orang mencari itu sesuatu biaso. Betul. Lebih raso biaso. Nah, jadi ibaratnya langsung diwajarkan sih lah. Diwajarkan sih orang lebih biasa menceliknya. Orang lebih biasa menceliknya gitu kan. Ibaratnya memang ala keseharian inyo justru jadinya kan. Oke Ardi. Dan itu satu hal yang baik banget sih Ardi. Yang mudah-mudahan Ardi bisa dikenal banyak orang lah. Amin. Itu
soalnya di kalau bagi awak Ardi itu salah satunya yang ibaratnya yang peran penting juga gitu untuk mengenalkan bahasa-bahasa Minangkabau ke orang-orang luar gitu, apalagi di seluruh Indonesia gitu kan. Jadi orang-orang yang di luar tuh yang mungkin yang question awak tadi itu tuh yang baru merintis itu tuh tidak menggunakan bahasa-bahasa kasar gitu kan, bahasa yang lebih elegan gitu. Iya, yang elegan. Iya, bahasa Minang kan banyak yang elegan kan justru kan. Banyak bahasa-bahasa Minang tuh yang susunan katanya tuh bagus. Contohnya tuh yang di Zainuddin apa tuh? Iya, Tenggelamnya iya, kapal Van der Wijk. Itu kan bagus ke susunan katanya itu. Kata ya. Nggak, itulah pokoknya. Bahasa-bahasa kadeluar kuning lo gitu kan. Nah, Adi mungkin harapan ke depannya untuk baik itu konten Ardi, karir Ardi ke depannya atau mungkin kehidupan Ardi itu seperti apa sih ke depannya harapannya? Harapannya mungkin kalau bagi di sendiri itu di konten atau di kehidupannya mungkin jadi lebih baik lagi Bang, misalnya lebih banyak itu sesuatu yang bisa orang lain ambil dari dia gitu. Lebih bermanfaat lah gitu konten-kontennya nanti. Kalau di konten-konten. Nah, kalau untuk di karir Pak. Kalau untuk di karir kan ada di bawah kok. Iya. Karir. Perusahaan cek yang pribadi sih Kak. Karirnya Pak. Pengennya karirnya sejalan tentunya. Oh, sejalan. Sejalan. Pengennya kayak gitu. Dan untuk karirmu ya tadi itu semoga masih yang di Petata Petit itu bisa pula menambah jenjang karir pengalaman di sini. Amin, mudah-mudahan buka kursus bahasa Petata Petit ya. Mau dikecen itu tadi lu buka kursus Bang sih. Yang tadi itu ya betul. Itu Pak akhirnya Adi Jawa akhirnya yang kursus tuh. Kalau misalkannya ada yang minta kursus, minta majan, di misalkannya di Jawanya mau deko Bang. Ada beberapa di grup di Facebook atau enggak di YouTube, di TikTok. Nah, kita bisa mempelajari itu bersama atau enggak bisa ambil dari konten-konten Ambo. Nah, gitu tuh. Dari situ sih. Dari situ saya. Banyak seberang lain dia. Adi menyampaikannya ibaratnya tahu enggak sih Dokter Tita, Dokter Gia? Arti itu Dokter Gianya gitu. Yang Dokter Tita itu dengan menggunakan tutur bahasa yang baik ke orang-orangnya gitu. Kalau orang-orangnya kan Bang pada jasa sudah nih tenang Bang gitu. Ada kan gitu kan ya. Kalau Ardi enggak ada Bang, Iko ada di Facebook, ada di Iko, ada di Iko gitu kan. Atau enggak ada beberapa buku, nah Iko bisa jadi bacaan gitu. Dokter Gia. Ardi terima kasih Ardi ya. Iya Bang, terima kasih banyak waktunya menyenangkan sekali Ardi. Jadi awak sama-sama belajar ya kosakata bahasa Minang, vocabulary bahasa Minang. Jadi banyak tahu Pak. Sekali lagi terima kasih Ardi. Dan mudah-mudahan bukunya capek rilis ya. Amin. Jadi pertama kurikulum sekolah hadiah. Ayo Dinas Kebudayaan rekrut Ardi jadi salah satu anggota Anda mungkin Ardi. Sekali lagi terima kasih Ardi. Iya Bang, terima kasih banyak Bang. Waktunya terima kasih sekali lagi. Sukses terus Ardi ya. Amin. Makasih. Dan itu pula sana perbincangan kita di podcast Sampai Mota. Jangan lupa tonton tadi podcast Sampai Mota ko setiap hari Senin, hari Selasa pukul 4 malam atau jam 2 siang. Dan jangan lupa pula tonton dan saksikan terus dan ikuti terus Piala Dunia 2026 hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport TVRI, rumah sepak bola dunia untuk Indonesia. Ambo sekali kawan-kawan saudaranya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan lain sana dan bye bye.